bersyukur, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bisa berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka untuk berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya, berbagi pengalaman, berbagi praktik baik, agar kiranya kita bisa sama-sama membangun dan belajar untuk memperbaiki lingkungan sekolah kita ini ke depannya. Oke, adapun kegiatan kita pada hari ini, yang pertama, itu kegiatan pembukaan, kemudian ada ice breaking, presentasi, refleksi, dan penutup. Nah, yang pertama kegiatan pembukaan yang saya buka sendiri. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 15 Pinggir, yang mana telah memberikan izin dan dukungannya untuk bisa saya melaksanakan tugas ini. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung aktivitas ini dan sangat membantu saya dalam hal melaksanakan tugas saya sebagai guru penggerak. Kemudian kepada rekan-rekan semua, saya juga mengucapkan sangat-sangat banyak terima kasih atas bantuan dan dukungannya dan juga dorongannya serta motivasi Bapak Ibu yang membuat saya bisa berdiri di sini. Itu tidak lepas dari semua dukungan dan dorongan Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak Ibu juga sudah meluangkan waktunya untuk dapat kita berkumpul berbagi pengalaman di tempat ini untuk pagi hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut, kita buat dulu ice breaking biar lebih semangat dan untuk mencairkan suasana pagi hari ini. Ice breakingnya begini Bapak Ibu, kita membuat sebuah kalimat yang diawali dengan kata benda dan juga nanti diakhiri dengan kata benda. Nanti kalimatnya akan saya mulai dari saya sendiri, kemudian nanti akan saya lempar kepada teman-teman sekalian. Nanti teman-teman akan membuat kalimat dan juga melemparnya kepada teman yang lain. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini masih saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Oke, misalnya buku di atas meja. Nanti saya lempar misalnya sama Bu Ida. Nah, kalimat saya yang terakhir kan kata bendanya meja. Nanti dari kata meja itu dibuat lagi satu kalimat yang diakhiri juga kata benda. Misalnya Bu Ida bilang meja terbuat dari kayu. Kan kata benda di awal dan di akhir terdiri dari kata benda. Oke, paham kira-kira Bapak Ibu? Bisa? Bisa. Oke. Oke, bisa mulai ya Bapak Ibu ya. Saya coba kalimatnya tas di atas meja. Bu Heni. Meja terbuat dari kayu. Nah, lempar Bu Heni. Bu Ida. Kayu buat kursi. Oke, lanjut lempar Bu Ida. Mulena. Setelah benda ya. Kursi terbuat dari bahan plastik. Bu Lili. Plastik adalah tempat kue. Iya, bisa. Tempat paksu. Kue di depan mata harus dimakan. Makan itu kan kue di dalam tapuan. Lempar Pak. Lempar Pak Wendy. Lempar tapuannya dipukul dengan palu. Oke, pakai aja. Colok Pak. Jauh. Bu Febri. Palu dibuat untuk kayu
Nah, itu tadi ya Bu explication-nya supaya menambah semangat kita dan supaya kita lebih fokus ya Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih untuk Pak Edi dari Udah ditutup. Dari awal. Saya pikir nggak percaya diri. Oh ya maaf Bu Sandy, kelewat Bu Sandy. Nanti itu sedang ada nanti giliran Bu Sandy. Orang dia video kelasnya kok. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada untuk memancing pemahaman kita ya Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan pemancing atau setuju atau tidak setuju ya. Nah, yang pertama, apakah menurut Bapak Ibu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Dapat, tapi tergantung hukumannya. Oke, yang jelas dia kalau hukuman biasanya itu hukuman yang misalnya yang misalnya melakukan misalnya ke kontak fisik misalnya kan, atau misalnya mencubit atau memukul, atau hukuman misalnya yang misalnya berlari di lapangan contohnya kan, berlari di lapangan dengan waktu yang melebihi, misalnya kalau mungkin hanya sekali putaran itu belum juga termasuk hukuman yang memberatkan siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu setuju atau tidak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang menyatakan setuju coba Bapak Ibu. Kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Ya, angkat tangan gitu. Pakai alasan Iya. tapi enggak kontak. Ya, setuju atau tidak setujunya? Setuju. Hukuman tidak kontak fisik. Makanya kan tergantung hukumannya kan gitu. Iya, tergantung hukumannya kan Bapak Ibu. Cuma di sini kita kan mengasumsikan kalau hukuman itu ya hukuman yang memberatkan anak gitu kan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Terkadang kan kita begitu kan, menyuruh anak, misalnya anak terlambat. Nah, anak yang terlambat itu kita suruh untuk membersihkan sampah atau menguntit sampah. Apakah dengan memberikan hal seperti itu terhadap anak itu juga dapat mendisiplinkan mereka atau bagaimana Bapak Ibu? Bisakah itu membuat mereka semakin disiplin atau tidak? Misalnya kita membuat hal-hal yang positif, misalnya membersihkan halaman sekolah seperti menguntit sampah, misalnya karena terlambat, kita kasih hukumannya bukan hukuman fisik, tetapi hukuman yang hal-hal yang positif, gitu kan? Nah, apakah itu juga dapat mendisiplinkan anak, meningkatkan disiplin anak? Bisa. Ya mungkin juga bisa, mungkin sebagian bisa, sebagian juga tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya bisa sekali dua kali, tapi mungkin kalau terus jadi enggak ini kebiasaan nanti paling-paling mungkin seperti itu konsepnya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jelas. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira setuju nggak dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju? Oke, ya baik Bapak Ibu. Kita semua juga setuju ya. Tetapi nanti mungkin penghargaan ini bisa juga jadi motivasi anak itu berbeda. Misalnya kan karena kita beri penghargaan maka dia mau belajar. Berarti nanti ada mungkin perubahan motivasi di dalam dirinya. Dia mau belajar karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga sebelumnya berpikir bahwasanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif, saya berpikir itu bisa juga untuk merubah anak supaya semakin disiplin. Dan juga tadinya itu yang ketiga, memberikan penghargaan kepada siswa itu bisa juga meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana dampaknya nanti ya Bapak Ibu ya. Oke, nah selanjutnya di sini dasar pemikiran, maksudnya dasar
pemikiran kenapa kita harus membudayakan atau melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Kenapa harus seperti itu? Nah, di sini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwasannya tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun, bukan kita membentuk atau menciptakan. Tetapi kita di sini adalah untuk menuntun anak itu. Namanya menuntun berarti di sini tidak bisa kita yang memaksakan. Nah, itulah dasarnya sehingga kita perlu untuk melakukan atau membiasakan hal-hal positif atau budaya-budaya positif yang dapat membangun dan mengarahkan anak tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, mungkin dengan melakukan budaya-budaya positif itu akan membentuk karakter-karakter anak supaya menjadi lebih baik dan mereka juga punya niat yang betul-betul niat dari dalam hati mereka untuk belajar. Mungkin ini tidak mudah kita lakukan, makanya kita perlu secara bersama-sama dan juga kita perlu buat programnya dan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Coba lanjut. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya. Ini adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama, yaitu menuntun. Menuntun atau yang sering disebut dengan sistem AMONG. Namanya kita menuntun seperti yang saya jelaskan tadi. Menuntun artinya memberikan contoh kepada anak apa yang bisa mereka tiru dari kita. Misalnya contoh diri kita, misalnya dari perkataan, misalnya dari disiplin kita. Banyak hal yang bisa kita contohkan kepada murid yang bisa menuntun mereka untuk mengikuti apa yang kita contohkan agar mereka bisa menjadi disiplin. Kemudian dasar pemikirannya yang sesuai dengan kodrat anak. Nah, di sini kodrat anak maksudnya anak itu terlahir dari kodrat anak maksudnya terlahir dari batin dalam menerima pendidikan dan pengajaran permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Maksudnya di sini Bapak Ibu sesuai kodrat anak maksudnya sesuai dengan situasi dan keunikan pada anak tersebut. Ya. Kemudian di sini berpihak pada anak. Nah, berpihak pada anak ini berarti kita selalu memikirkan kebutuhan anak tersebut. Apa yang kita mau sampaikan, apa yang mau kita berikan pembelajarannya, selalu kita melihat berpihak kepada anak. Apa yang mereka paling butuhkan di dalamnya. Mereka misalnya bebas dari segala ikatan atau memandang setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda untuk menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas dan menyenangkan bagi setiap murid. Jadi di dalam belajar itu hendaknya mereka tidak ada tekanan, paksaan. Kita harus upayakan mereka belajar itu dengan bebas dari tekanan maksudnya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya bebas kita bebaskan dia bermain bukan, tapi bebas dari paksaan kita, dari tekanan ya. Oke, selanjutnya ini guru itu diibaratkan seperti petani atau tukang kebun. Jadi kalau biasanya petani itu misalnya petani jagung atau petani padi. Nah, petani jagung dia hanya bertugas menanam jagung.
kemudian dia merawatnya sampai berhasil. Nah, jagung ini berhasil atau tidaknya tergantung dari si petani tersebut. Apakah dipupuknya dengan teratur, disiramnya, dirawatnya, bagaimana perawatannya. Nah, itu akan menentukan nanti hasil dari yang ditanamnya, seperti jagung tadi. Nah, kita juga sebagai pendidik seperti itu. Nah, kita di sini seperti di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau misalnya siswa itu tidak boleh kita paksakan mau jadi seperti apa. Nah, kita menuntun apa yang menjadi kemampuan mereka. Dari kemampuan mereka itu kita tuntun agar mereka bisa menjadi manusia-manusia yang bermakna dan berguna di masa depan. Oke, selanjutnya budi pekerti. Nah, pendidikan itu hendaknya memberikan budi pekerti yang sangat bermanfaat bagi anak-anak. Kemudian bukan tabula rasa. Bukan tabula rasa maksudnya di sini anak-anak itu bukanlah diibaratkan seperti kertas kosong yang belum ada isinya sama sekali. Jadi mereka itu adalah ibarat kertas yang sudah ada dari sama-sama. Dan kita di sini tugas kita untuk menjelaskan, membuat garis itu supaya lebih jelas, membuat kemampuan-kemampuan anak itu atau kelebihan-kelebihan anak tersebut supaya menjadi jelas. Itulah tugas kita untuk menuntun mereka supaya memiliki potensi yang lebih bermakna di masa depan. Jadi mereka itu bukan kertas kosong tadi yang bisa sesuka hati kita membentuk mereka menjadi seperti apa. Tetapi mereka semua sudah menjadi individu yang memiliki keunikan masing-masing. Misalnya potensinya, bakatnya, itu mereka sudah ada. Jadi itu yang perlu kita kuatkan, kita jelaskan agar mereka menjadi yang bisa mengetahui apa yang menjadi tujuan mereka. Selanjutnya Bu Ida. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, sehingga perlunya kita menerapkan budaya-budaya positif agar tujuan pendidikan kita bisa tercapai di masa depan. Nah, di sini apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, mungkin Bapak Ibu ini mungkin sudah ada kita lakukan, sudah ada kita laksanakan dalam kegiatan sekolah kita sehari-hari, tapi mungkin ada sebagian yang sudah konsisten dan ada juga sebagian yang belum konsisten. Jadi inilah perlunya kita belajar bersama-sama agar kita tetap membudayakan kegiatan-kegiatan yang positif untuk meningkatkan kualitas dan membentuk karakter peserta didik kita ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan pendidikan kita, yaitu peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke, di sini ada Bapak Ibu, ada beberapa yang menjadi konsep-konsep penting budaya positif. Yang pertama, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, selanjutnya posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini beberapa mungkin contoh penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan. Mungkin masih ada banyak lagi yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini. Pertama itu misalnya membiasakan 5S ya Bapak Ibu ya, di pagi hari itu untuk meningkatkan rasa hormat,
siswa-siswi kepada guru-guru di sekolah. Kemudian kita juga sudah melakukan kegiatan MTQ itu meningkatkan semangat dan sikap toleransi di antara siswa dan guru-guru semua di lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu. Kemudian ada kegiatan keagamaan yaitu rohis dan roklis. Untuk membiasakan anak-anak kita juga saling menghargai dan menghormati. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan gotong royong yang sudah mungkin sering juga kita laksanakan bersama, tetapi mungkin kita belum misalnya konsisten sebulan sekali harus gotong royong atau bagaimana ya Bapak Ibu ya. Namun budaya positif ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Kemudian seperti makan bersama. Nah, kalau makan bersama ini kira-kira Bapak Ibu apa ya budaya positif apa yang kita hasilkan dari sana? Misalnya kita lakukan makan bersama itu, kira-kira tujuan kita itu untuk membuat anak itu menjadi seperti apa? Ya, saling mengenal temannya. Bisa juga saling berbagi. Ya, bisa juga saling berbagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi kira-kira dari kebiasaan kita yang sudah kita lakukan untuk makan bersama misalnya? Mengajarkan anak untuk berdoa sebelum makan, mengingatkan. Ya, mengajarkan budaya-budaya yang positif seperti itu, mengajarkan anak biar mereka selalu ingat sebelum makan itu berdoa. Artinya berarti mengucap syukur ya Bapak Ibu ya. Mengajarkan anak untuk selalu bersyukur. Nah, kemudian kegiatan literasi atau membaca, kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan dari sini? Ya, bukunya sebaiknya diperbanyak ya Bapak Ibu. Variasi bukunya mungkin yang lebih cocok untuk sekolah kita dan anak-anak ya. Kemudian manfaat apa kira-kira yang kita dapat dari kebiasaan untuk literasi ini, mengadakan literasi? Oke, menambah wawasan siswa. Ya, oke, bagi kelas-kelas rendah ya, menarik minat baca agar mereka lebih tertarik lagi ya membaca, karena biasanya ya buku yang kita gunakan itu banyak gambar-gambarnya ya, sehingga anak-anak itu menjadi tertarik dan mereka juga karena mereka tertarik, mereka baca dan mereka paham ya, mungkin mereka simak ya apa yang mereka baca. Oke, baik Bapak Ibu, ini untuk melaksanakan upacara setiap hari Senin, kira-kira budaya apa yang kita tingkatkan di sana Bapak Ibu? Ya, jiwa patriot. Ada lagi Bapak Ibu? Kesehatan. Ya, disiplin ya, disiplin. Ada lagi kira-kira? Ya, peraturan berbaris, disiplin berbaris ya, Bapak Ibu. Berarti di sini kita juga meningkatkan untuk rasa nasionalisme mereka ya Bapak Ibu ya, supaya mereka menyadari bahwasannya upacara bendera itu bukanlah harus hanya sebatas rutinitas, tetapi kita di sana mengajarkan mereka itu adalah bentuk penghormatan kita, penghargaan kita terhadap para pahlawan yang telah berjuang untuk memperjuangkan negara kita ini. Jadi kita budayakan, jadi mereka juga akan semakin paham ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah ini tadi mengenai disiplin positif ya. Nah, apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, disiplin positif maksudnya di sini pendekatan yang kita lakukan kepada anak sehingga mereka melakukan sesuatu itu bukan karena mengharapkan hadiah atau karena mereka takut dihukum. Jadi kita mengharapkan dengan membudayakan disiplin positif, nah, mereka sadar memang dari hatinya masing-masing untuk memang melakukan sesuatu tersebut.
bukan hanya sebatas mengharapkan penghargaan atau mengharapkan hadiah, dan juga bukan sebatas mereka takut dihukum. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu di lingkungan sekolah kita, atau kebanyakan di sekolah-sekolah yang kita lihat, kira-kira motivasi anak itu untuk datang ke sekolah itu, atau motivasi anak itu dalam belajar itu disebabkan oleh karena apa kebanyakan Bapak Ibu? Kebanyakan karena apa biasanya? Kan kalau kita perhatikan di dalam kelas kita ya kan Bapak Ibu, kalau kita misalnya sedang mengajar, mayoritas yang paling menonjol motivasi anak-anak itu mau mengerjakan yang kita berikan itu karena apa? Apakah karena dia ingin mendapat hadiah atau karena dia takut dihukum? Ya, mayoritasnya yang paling menonjol gitu di kelas kita. Ya, yang pertama takut dihukum ya. Kalau misalnya nanti kalau nggak siap dimarahin atau yang penting atau nilainya rendah misalnya, berarti dia kan takut gitu kan, ada konsekuensi yang ditanggung anak tersebut ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalnya seperti tadi kita kasih hadiah, adakah kita sering mengasih hadiah terhadap anak kalau sedang mengajar di dalam kelas? Pernahkah Bapak Ibu pernah melakukannya? Iya, rewardnya berupa hadiah, berupa benda gitu ya. Misalnya atau dikasih pensil 1 misalnya kalau dapat menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Sempurna gurunya. Sekarang Rewardnya Iya. didatangkan. Ya, ini kan maksudnya di sini hadiah yang berupa benda gitu ya. Nanti anak-anak itu kan ya permen ya, mau juga sekali-sekali ya Bu Ida. Nah, di sini yang kita harapkan tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik. Nah, intrinsik itu maksudnya motivasi dari dalam diri ya, bukan karena dari hukuman tadi atau mengharapkan penghargaan atau mengharapkan pujian dari guru. Jadi yang diharapkan adalah motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Maksudnya kita berusaha walaupun tidak mudah ya Bapak Ibu ya, tidak mudah merubah ini ya, tetapi kita berusaha untuk mendorong anak-anak itu memiliki motivasi dari dalam dirinya, apa yang menjadi tujuannya datang ke sekolah. Nah, disitulah kita menuntun memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi mereka itu datang ke sekolah, belajar di dalam kelas bukan hanya karena takut nilainya rendah atau takut dihukum atau karena mereka pengen dipuji. Nah, jadi yang kita harapkan adalah membentuk motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Nah, motivasi intrinsik ini akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, yang namanya sudah motivasi dari dalam diri ataupun seperti kita sebagai pendidik, kalau motivasi dalam diri kita memang sudah kuat, tentu kita tidak terpengaruh dari hal-hal yang lain, misalnya ada hambatan, tantangan, tetap kita fokus dan tetap kokoh pada pendirian kita, bahwasanya tugas kita adalah untuk mendidik anak ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu juga kita harapkan mereka memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya untuk belajar. Oke, selanjutnya Bu Ida. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya tentang motivasi. Ada motivasi perilaku manusia, artinya motivasi yang mempengaruhi perilaku atau tindakan manusia. Nah, bisa kita perhatikan di sini motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar atau tidak sadar.
Nah, menurut Diane Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi ya Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu itu karena kita takut dihukum atau takut ada konsekuensi yang akan berpengaruh kepada kita. Makanya kita melakukan hal tersebut. Nah, kemudian penjelasannya di sini menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis. Pertahanan hidup ini kira-kira menurut Bapak Ibu berhubungan dengan apa ini? Berhubungan dengan makanan ya. Kita hidup karena ada makanan. Kalau kita nggak makan kita kita nggak bisa hidup ya Bapak Ibu ya. Ya ini berhubungan dengan makanan ya. Nah, apa hubungannya kok di sekolah perlu ini kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup? Kenapa ini perlu kita perhatikan di sekolah kita atau di kelas kita? Kalau tidak makan nggak konsentrasi belajarnya. Ikan bentar. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Oke, itu tadi ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup berarti berhubungan dengan makanan dan minuman ya. Jadi hal-hal yang bisa menunjang kebutuhan dasar kita. Nah, misalnya di dalam kelas, kalau anak-anak itu terkadang kita lihat kurang semangat atau ngantuk-ngantuk, bisa jadi mungkin kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi atau mereka belum sarapan sehingga membuat mereka mengantuk atau lemas, tidak konsentrasi. Nah, ini perlu juga kita mengetahuinya. Karena kalau kita perhatikan anak itu suka tidur-tidur atau ngantuk, nah perlu kita tanya apa penyebabnya. Mana tahu penyebabnya itu karena dia belum makan. Nah, ini sangat perlu ya untuk menunjang pembelajaran kita. Oke, selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, terkadang anak-anak itu kalau misalnya kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi, di dalam kelas mereka bisa melakukan hal-hal yang mungkin ya mengganggu temannya, mencari perhatian. Mereka akan mengganggu temannya lebih sehingga mereka diperhatikan guru. Nah, ini bisa juga kita perhatikan ya Bapak Ibu ya di dalam kelas. Nah, selanjutnya penguasaan. Ini kebutuhan dasar penguasaan, maksudnya di sini kita lihat kemampuan anak itu apa. Jadi kita harus jeli melihatnya supaya misalnya kemampuan dia itu bisa dimanfaatkannya. Jadi misalnya dia pintar misalnya dalam olahraga, ada kemampuan dia kepintarannya misalnya dalam sepak bola ya, pandai dia misalnya sebagai kiper. Nah, kita tempatkan dia memang sebagai kiper karena dia mampu, dia merasa mampu. Jadi dia nanti akan semakin semangat dan juga nanti dia pasti akan semakin terdorong semangatnya. Oh ya, saya bisa jadi kiper, saya harus bisa menang, kami harus bisa menang. Nanti motivasi anak itu juga akan terdorong. Tetapi misalnya kalau anak-anak itu punya kemampuan, tetapi kita tidak memperhatikannya, nah itu bisa jadi membuat mereka semakin lemah. Ternyata saya yang nggak diakui, nggak diperhatikan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kebebasan, kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Nah, mereka kita berikan kebebasan untuk memilih apa yang menjadi minat mereka, minat bakat mereka ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya kesenangan. Nah, kesenangan itu kesenangan itu maksudnya membuat peserta didik kita merasa senang, merasa nyaman di dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Nah, selanjutnya tidak.
Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada restitusi 5 posisi kontrol dulu. Ada 5, yaitu yang pertama sebagai pemantau, ada sebagai teman, ada sebagai penghukum, ada sebagai pemberi rasa bersalah, dan juga ada sebagai manajer. Nah, coba Bu Ida kita tengok videonya Bu Ida. Nah, ini coba kita lihat Bapak Ibu bersama-sama supaya mungkin lebih jelas apa itu 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Oh, gak ada nama lain? Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa untuk alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan dulu buat kita bersama. Oke, itu tadi sudah kita lihat ya contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, kalau kita lihat kepada diri kita pada saat ini, posisi mana yang paling sering kita terapkan? Yang paling menonjol pada diri kita Bapak Ibu. Posisi mana yang paling menonjol? Posisi yang pertama ya, posisi penghukum itu tadi ya. Kemudian adakah misalnya di antara kita yang sudah menerapkan posisi manajer Bapak Ibu? Ya, mungkin kita semua masih belajar ya. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Saya juga masih sering menghukum anak. Terkadang mungkin masih diusahakan untuk tidak menghukum, tetapi kadang itu namanya manusia ya Bapak Ibu ya, masih manusia. Jadi terkadang kita juga melakukan posisi penghukum, misalnya pembuat merasa bersalah, kita menekan anak itu supaya merasa bersalah. Jadi itu adalah yang sering mungkin terjadi pada kita. Nah, pada sesudah melihat video tersebut, marilah kita ambil pembelajaran dari hal tersebut supaya kita juga bisa menerapkan walaupun sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita belajar untuk menerapkan hal yang membuat anak-anak itu merasa nyaman dan aman untuk datang ke sekolah dan belajar di dalam kelas. Nah, kemudian ini selanjutnya tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yaitu berhubungan dengan yang posisi manajer tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas maksudnya di sini mengganti identitas yang salah dengan memberikan pemahaman bahwa setiap orang juga pernah berbuat salah. Nah, namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Jadi kita berusaha untuk menstabilkan identitas anak-anak yang berbuat salah tersebut dengan tidak memberikan misalnya penghukuman yang memberatkan siswa. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Artinya kita bertanya apa tindakan mereka yang salah, yaitu memberi pengarahan bahwa apa yang dilakukan anak telah salah dan memahami alasan dia melakukannya. Kita tanya dulu apa alasannya melakukan hal tersebut. Kemudian sesudah kita tanya, kemudian kita tanyakan lagi keyakinannya. Menanyakan keyakinan yaitu dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Artinya dia ingin menjadi seperti apa.
Nah, itulah yang diharapkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga di sini supaya kita lebih paham, ada juga video tentang segitiga restitusi, penjelasan tentang segitiga restitusi. Coba Bu Ida, ada videonya Bu ya. Biar kita lebih memahami ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Ya Pak. sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir bahwa apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas ganda. Oke Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh yang pernah saya coba ya Bapak Ibu. Ada mana tahu ada kekurangan dan beliau mohon dimaklumi Bapak. Suaranya kedengaran nggak Bapak? Oh iya. Pakai mic. Siapa kira ini yang Oke, itu tadi ya Bapak Ibu ya, itu salah satu contoh. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melakukannya dan mungkin pengalaman Bapak Ibu lebih banyak dari pengalaman saya ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan melakukan refleksi. Nah, setelah kita melihat pemaparan yang Saya Rahmat Ibadah. Saya akan berdiskusi sama Bu Desi. Kedepannya saya akan sesudah kita lihat Bapak Ibu, saya mau bertanya apa yang telah Bapak Ibu dapatkan sesudah melihat pembelajaran atau pengalaman-pengalaman yang telah saya paparkan tadi Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Bisa diberikan dulu tanggapannya Bapak Ibu. dari awal loh. Dari awal. Coba. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pemaparan materi sungguh sangat menarik, yang mana barangkali ini menjadikan pencerahan untuk kami semua, terutama bagi diri saya sendiri, bagaimana untuk meningkatkan disiplin positif ini. Nah, dari sini saya bisa mengambil beberapa hal. Yang pertama, dari segi pemaparan disiplin positif tadi. Nah, kita bisa memberikan hukuman pada anak dengan kategori sesuai contoh tadi ada 5, ya 5 mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, mungkin sudah dipaparkan dengan jelas. Nah, kita bisa memilih pada posisi manakah kita, pada aturan manakah kita lakukan. Nah, yang berikutnya ada segitiga restitusi yang mana ini berkaitan erat, ya, yang mana untuk peningkatan disiplin positif ini butuh yang namanya penerapan langsung kepada siswa itu, yang mana kita, kalau saya simpulkan tadi, kita tidak memberi hukuman langsung, tetapi cukup dengan memberikan atau mengingatkan kembali dengan keyakinan kelas dibuat bersama dengan siswa, yang mana nanti siswa bisa memfeedback kembali
apa yang dilakukan, apa yang akan dilanggar, apa konsekuensinya. Mungkin hanya itu yang barangkali teman-teman bisa menambahkan kembali. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Suhemi yang telah memberikan tanggapannya dan refleksinya. Nah, Bapak Ibu ada lagi yang coba memberikan tanggapan atau masukan? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mengamati dan melihat tadi sudah pemaparan Ibu dari awal sampai selesai. Kalau Pak Suhaimi tadi mengatakan bahwasanya kita bisa memilih 5 tipe yang telah Ibu jelaskan tadi, kalau saya ada agak sedikit berbeda. Kalau yang saya tangkap di sini materi ini mengarahkan kita kepada posisi manajerial. Saya tidak tahu benar atau salah, tapi materi ini mengarahkan kepada posisi manajerial dan mengajak kita untuk meninggalkan pada posisi guru pembuku yang pertama, kemudian guru pembuat rasa bersalah, gitu ya. Itu kita diajak untuk meninggalkan hal-hal tersebut, dan kita juga di sini dibuat memahami bahwasanya manusia itu pasti salah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, maka kita harus memaklumi dan mencari solusi bersama, bukan hanya solusi dari pribadi kita selaku guru. Dengan mentang-mentang kita guru, kita bisa memberikan solusi, kita merasa kita super power sehingga anak merasa tidak didengarkan. Nah, oleh karena itu di sini kita harus bisa memberikan sesuatu kepada anak agar dia itu juga merasa bisa dihargai, pendapat yang bisa didengarkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf saja. Kita berikan tepuk tangan untuk tanggapan dari Pak Muhajir. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuan kita hari ini adalah untuk mengarahkan kita menjadi menerapkan posisi manajer pada diri kita masing-masing. Walaupun ini tidak mudah ya Bapak Ibu ya, tapi pelan-pelan kita pelajari dan kita terapkan. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang mau berikan tanggapan? Febri mungkin? Oke, terima kasih. Pemaparan yang sangat baik ya Bu Devi. Jadi saya flashback kemarin itu saya juga ada di posisi Bu Devi. Jadi dari yang saya dapatkan pemaparan Bu Devi ini, ya seperti yang dibilang Pak Muhajir tadi, tujuan kita dalam budaya positif ini agar guru mengambil posisi manajer, itu posisi paling spesial. Ya kan, kita diarahkan ke situ. Nah, posisi manajer ini posisi guru yang mengajarkan anak untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kalau kita tegur anak, kamu jangan kayak gini, nanti dia lakukan lagi, balik dia lakukan lagi. Jadi kalau di posisi manajer ini, kita ajak anak untuk berdiskusi, apa solusi dari perilakunya dia itu. Jadi dia cari solusinya sendiri, dia dapatkan solusi, jadi dia tanamkan itu dalam hatinya. Jadi dia lakukan, jadi mudah-mudahan itu berdampak perubahan positif sama dia. Nah, jadi yang posisi manajer ini ternyata berhubungan dengan restitusi. Untuk menjadi seorang guru di posisi manajer, kita harus menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah yang ada pada anak, gitu ya Bu Devi. Dan yang diharapkan memang kita guru ini juga meninggalkan posisi penghukum, karena itu membuat anak trauma. Walaupun kadang susah ya Bapak Ibu, sering sekali kita terbiasa langsung menghukum anak tanpa kita tahu latar belakang dia melakukan masalah itu apa. Itu dia. Kalau kita di posisi manajer itu kan kita cari tahu dulu, kita gali dulu sebenarnya apa akar masalahnya dia buat itu, kemudian kita jangan daurkan dia, kita jangan membuat dia merasa dihakimi, dia tenang, dia nyaman, ceritakan unek-uneknya, baru cari solusi bersama. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan Bu Devi. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Bu Febri, sangat mencerahkan ya Bapak Ibu ya, sangat menambah pemahaman kita lebih lagi terhadap segitiga restitusi dan budaya positif. Nah, selanjutnya masih ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan? Oke, selanjutnya
Nama saya Rahmat Firmanias. Saya akan berbicara. Terima kasih ya. Nanti berapa apa festival kamu bagi? Coba sebelumnya satu lagi Jangan terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu. Saya juga akan merefleksi pengalaman saya ya Bapak Ibu ya. Nah sebelum saya, ini kan saya posisinya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah sebelumnya terus terang aja Bapak Ibu, saya sangat tidak memahami ya. Sebelumnya banyak hal-hal yang belum saya pahami dan juga dari pembelajaran ini ternyata banyak hal-hal juga yang saya lakukan itu yang tidak berpihak pada murid ya Bapak Ibu. Jadi dari semenjak mempelajari modul ini dan juga mengikuti guru penggerak ini membuat diri saya semakin sadar dan semakin membuat saya terbuka pemikiran saya bahwasanya memang betul tujuan kita ke sekolah adalah untuk murid, bukan untuk kepentingan diri kita semata ya Bapak Ibu. Kita berusaha untuk melakukan pekerjaan kita, aktivitas kita adalah untuk membuat murid itu merasa nyaman dan mereka mendapatkan manfaat yang lebih daripada kita. Nah, mungkin kalau saya baca nanti panjang ya Bapak Ibu ya. Intinya saya banyak belajar dan juga saya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Saya juga masih banyak kekurangan dan pengalaman saya mungkin ini masih lebih banyak pengalaman Bapak Ibu semua, tapi di sini saya hanya mencoba berbagi. Kalau misalnya ada kekurangan, ada kesalahan atau kesilapan pada pemaparan saya pada siang hari ini, saya mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin silap saya misalnya dalam berbicara, dalam perkataan atau dalam hal sambutan dalam berbagi ini, saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan saya semua, kepada Ibu Kepala Sekolah juga yang telah mengizinkan dan Bapak Ibu juga masih mau bertahan sampai pada selesai acara ini, kegiatan ini, dan juga masih mendukung saya sampai pada siang hari. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat siang bagi kita semua.